Ya, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu ya. Nah, di pagi ini kita boleh bersyukur ya, kita boleh melihat matahari dengan ceria gitu ya. Kita boleh melihat ada sungai di samping rumah kita gitu ya. Nah, semua itu adalah karya dari Tuhan sendiri. Nah, kita boleh bersyukur Allah kita yang maha besar dan maha berkuasa itu memberikan kasih-Nya bagi kita. Mari kita memujikan namanya dengan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, sekali lagi adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita boleh bersyukur ya, Allah kita yang besar dan berkuasa itu selalu menganugerahkan kasih-Nya bagi kita. Terlebih lagi, Dia telah menunjukkan kasih-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus Kristus telah datang bagi kita untuk menyelamatkan kita. Dan dengan kita percaya kepadanya, maka kita beroleh kehidupan kekal. Nah, adik-adik, kalau boleh kita umpamakan ya, Tuhan Yesus itu seperti pokok atau batang dari pohon anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, seperti buah juga muncul dari ranting pohon anggur, demikian juga kita bisa berbuah ya, yaitu bisa memberikan kasih, sukacita gitu ya. Nah, dengan kita tetap melekat pada Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melakukan semuanya itu. Oke, mari kita pujikan bersama lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, jadi maksud
dari tadi kita boleh berbuah, berarti kita harus menjadi berkat ya bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi misalkan kita kalau di rumah, kita boleh jadi berkat bagi orang tua kita, yaitu dengan kita mematuhi perintah mereka, dan juga kita menjadi teman atau sahabat bagi rekan-rekan kita gitu ya. Jadi kita juga menunjukkan kasih yang telah kita terima dari Tuhan Yesus bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sebelum kita lebih jauh dalam ibadah di pagi ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur atas segala kasih setia yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami minta Tuhan atas pimpinan dan tuntunan-Mu dari awal ibadah ini Tuhan hingga sampai nanti akhirnya semuanya adalah karena pertolongan daripada-Mu. Tuhan, kami juga mendoakan bagi rekan-rekan kami yang bagaimanapun keadaan mereka Tuhan selalu di dalam perlindungan-Mu. Dan kami percaya walaupun kami beribadah melalui online ini dan kita tidak bertemu satu sama lain secara langsung, tapi kami percaya kasih dan sukacita yang daripada-Mu yang melingkupi dan memimpin kami semua. Kami serahkan Tuhan juga bagi nanti Lose yang akan mengajar firman-Mu. Kami percaya Engkau yang menuntun, sehingga apa yang disampaikan hanyalah kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita telah bersyukur ya atas kasih karunia Tuhan. Nah, seperti tumbuh-tumbuhan yang perlu disiram tiap hari untuk boleh bertumbuh besar, demikian juga iman yang kita miliki. Kita perlu disiram dengan membaca firman Tuhan, yaitu membaca Alkitab ya, dan juga berdoa kepada Tuhan. Nah, mari bersama-sama kita pujikan, baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, selanjutnya mari kita mendengarkan mengenai firman Tuhan. Kejadian 25 ayat 19 sampai 22. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak pada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam, duduk manis untuk mendengarkan dan melihat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau penuhi setiap hati adik-adik dan pikiran adik-adik, sehingga adik-adik dapat berfokus kepada Tuhan dan dapat mengerti
maksud dari firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, ini jam kebenaran firman-Mu, kami mau serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roy. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telungkungnya dan bertelungkunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ya Tuhan Allah, saya bersyukur Tuhan malah memberikan istri bagi saya. Saat ini kami sedang merindukan untuk mendapatkan anak, tapi tabib-tabib bilang kalau istri saya mandul. Ya Tuhan, berikanlah mujizat-Mu agar istri saya bisa mengandung. Permisi Bapak Ishak. Pak Sindra, iya ada apa? Bapak Ishak sedang berdoa ya? Iya betul. Kalau boleh tahu, Bapak Ishak berdoa apa? Saya berdoa untuk mendapatkan anak. Memang Bapak Ishak dan istri belum mempunyai anak. Iya, betul. Jadi para tabib bilang istri saya mandul, yaitu tidak bisa mempunyai anak. Makanya saya berdoa pada Tuhan agar Dia memberikan saya anak melalui Ribka. Iya, Bapak Ishak harus tetap terus berdoa biar Tuhan menjawab setiap pergumulan Bapak Ishak dan Ibu Ribka ya. Iya, terima kasih loh Sesindra. Oke. Ya adik-adik tahu nggak kenapa Bapak Ishak tadi berdoa kepada Tuhan? Ya, Bapak Ishak ingin memiliki keturunan atau mempunyai anak. Nah, adik-adik kira-kira Tuhan mengabulkan nggak ya apa yang didoakan oleh Bapak Ishak? Tuhan juga mengaruniakan nggak anak untuk Bapak Ishak dan Ibu Ribka? Nanti kita lihat ya selanjutnya seperti apa. Wah adik-adik, lihat siapa yang datang. Ada Bapak Ishak sama Ibu Ribka. Kenapa ya mereka datang? Adik-adik, setelah kami sabar menanti dengan tekun dan berdoa selama 20 tahun, akhirnya Tuhan mengabulkan doa kami dan Tuhan menganugerahkan anak bagi kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Aku merasa dalam perutku kayak ada bertolak-tolakan. Kenapa ya? Ya adik-adik, kita melihat bagaimana Bapak Ishak tadi dengan tekun berdoa kepada Tuhan, meminta agar Tuhan memberikan keturunan, yaitu seorang anak. Nah akhirnya setelah menunggu 20 tahun, akhirnya Bapak Ishak dan Ibu Ribka memiliki seorang anak. Dan kalau adik-adik ingat juga, beberapa minggu yang lalu kita pernah mendengar cerita tentang Bapak Abraham. Bagaimana Bapak Abraham dan Ibu Sarah menantikan anak. Dia juga lama sekali, lebih lama daripada Bapak Ishak ini untuk mendapatkan anak, yaitu Ishak sekarang. Nah, adik-adik, dari cerita Bapak Ishak dan Ibu Ribka, kita belajar bersama-sama untuk senantiasa bertekun dalam berdoa. Ya, ketika adik-adik sedang ada pergumulan, ada masalah, atau sedang ujian,
adik-adik harus tetap berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan juga adik-adik senantiasa setia menanti jawaban daripada Tuhan. Seperti Bapak Ishak tadi, dia tetap tekun, tetap setia kepada Tuhan dan akhirnya ia mendapatkan seorang anak yang dinanti-nantikan. Pasti adik-adik juga ketika adik-adik dengan tekun, bersabar, menantikan jawaban Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab setiap doa adik-adik dengan baik dan sesuai dengan kehendaknya Tuhan bagi adik-adik. Adik-adik, sekarang juga kita harus senantiasa bertekun, berdoa untuk bangsa kita Indonesia, bahkan dunia saat ini yang sama-sama sedang bergumul dalam pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah juga kita senantiasa setia berdoa dan menantikan jawaban daripada Tuhan, sehingga nanti Tuhan memulihkan bangsa kita, bahkan dunia kita dari COVID-19 ini. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa kepada Tuhan, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk cerita sekolah minggu pada saat ini. Kami boleh belajar bersama dari Bapak Ishak dan Ibu Ripka, bagaimana mereka senantiasa bertekun di dalam berdoa. Mereka juga senantiasa setia menanti jawaban daripada Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, kami mau juga Tuhan senantiasa bertekun dalam berdoa dan setia menanti jawaban daripada Tuhan. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama bergumul, berdoa untuk bangsa kami Indonesia dan seluruh dunia yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Kami mau yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan dunia ini, dan Tuhan juga akan menjawab dan memberikan yang terbaik bagi setiap kami yang berseru kepada Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur boleh mengakhiri ibadah kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah masa pertumbuhan anak-anak-Mu kiranya Tuhan yang senantiasa pimpin. Tuhan, kami juga bersyukur Engkau boleh mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah. Nah sebelumnya mari kita bersama-sama kita akan mujikan Bapa terima kasih. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati.